Puji Tuhan, apa kabar pagi hari ini semuanya? Baik kah? Wow, puji Tuhan. Saya bersyukur kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini, diberi kesempatan terus untuk belajar firman Tuhan mengenai buah, mengenai berbuah. Saudara yang luar biasa, waktu ulang tahun gereja kita, Bapak Ketum kita, ya, beliau menyampaikan firman mengenai buah. Tapi itu gong banget. Ya, kalau saudara rindu belajar terus bisa saudara buka itu YouTube-nya. Karena bahkan Ibu Harpin pun yang ada waktu itu di rumah sakit atau di rumah minta disetelin jubili, kemudian dia dengarkan firman Tuhan lalu dia nanya, "Kuwi sing nyampe ne firman sopo? Kok luar biasa?" Wow, ketum kita ya, luar biasa firmannya. Saudara, sebagaimana saya berdoa tadi barusan, kabar di mana-mana itu Yesus mau segera datang. Ada yang ngenyek katanya, malah hitung-hitungan ngono kuwi, engko nek salah nek bakno gedebus Yesus ora datang, ora sido, engko dibikin teori meneh gitu ya. Kita nggak mau ngenyek, kita nggak mau menghina mereka-mereka yang mendapat penglihatan. Mereka, dia bilang, saya bukan tertidur, bukan bermimpi, tapi Yesus sendiri datang di depan saya dan dia berkata bahwa antara tanggal 23 dan 24 September ini 2025, Yesus akan jemput orang-orang kudusnya. Yang ketinggalan, ya gero-gero. Ya. Kita nggak tahu, tetapi banyak spekulasi, banyak, bukan satu, tetapi ada banyak, kan anak-anak kecil dikasih mimpi, dikasih lihat Yesus datang segera. Perang dunia ketiga hampir terjadi. Nggak sedikit aja, setipis, lebih tipis dari tisu. Kalau Presiden Trump nggak hati-hati ngomong sama Putin, ya, Presiden Rusia, Presiden Trump itu Presiden Amerika, kalau nggak hati-hati ini beruang bisa gerak dan dia bisa kerjasama dengan China dan Korea Utara dan ngebom Amerika. Bukan cuma ngebom tetapi itu nuke namanya, yang mana itu besarnya lebih dari Hiroshima Nagasaki punya bom waktu diletuskan, ya. Dan semua tanda-tanda udah sangat-sangat menandakan bahwa Yesus segera datang, karena di Israel lembu merah udah siap, pembangunan bait suci yang ketiga udah siap, semuanya udah siap. Orang-orang Israel dari Amerika, dari mana-mana udah datang ke Israel, balik untuk tinggal di Israel. Jadi itu adalah tanda-tanda di dalam Alkitab yang menandakan bahwa segera nantinya antikris datang. Kita akan bersyukur kalau antikris datang kita udah dijemput Tuhan. Amin. Siapa yang mau tinggal di sini? Gak ada ya. Gak ada. Seenak-enaknya, nyaman-nyamannya
rumah saudara, gereja saudara, saya nggak mau tinggal di sini, saudara. Wes didandani apik kayak gini, pas habis 50-an ya, 17-an ini 50-an kita ya. Habis 50-an, wah nggak mau tinggal di sini. Kita mending ada pertemuan di udara. Amin. Puji Tuhan. Saudara, itu sebabnya masih ada sisa hari, sisa waktu. Kalau memang Tuhan datangnya tanggal 22 dan 2, iya benar ya, 23 24. Kenapa dikatakan 23 24? 23-24 ini adalah hari penting perayaan di Israel, yang mana memang apa yang terjadi di dalam Alkitab itu selalu ada hubungannya dengan hari-hari penting di Israel. Dan kemungkinan 23 dan 24 gitu di Indonesia ini saat ini kita ini udah contohnya ya. Udah 24 nih, ya. Di Amerika masih 23. Ya. Jadi kira-kira begitulah kenapa 2 tanggal ya. Bisa begitu, bisa yang lain. Nah, selagi kita ada di dunia, kita ini harus terus menghasilkan buah. Saudara, tahun ini dengan penekanan mengenai Ruach HaKodes ya, mengenai Roh Kudus, kita harus diingatkan senantiasa, dan dengan Ruach HaKodes ini yang ada di dalam kehidupan kita, yang berdiam di dalam kita. Kalau dia di dalam kita, maka kita ini harusnya produksi buah Ruach HaKodes ya. Buahnya bukan buah kedagingan, bukan buah hawa nafsu ya. Jadi setiap kali ada persoalan dalam kehidupan kita, ujian dalam hidup kita, reaksi kita menunjukkan jenis buah kita, menunjukkan kualitas buah kita. Ya, misal saudara ada persoalan, kena persoalan. Wah, saudara bisa milih, ya. Saudara bisa milih. Saudara mau mengeluarkan buah kedagingan ngamuk, atau saudara diam dulu, tenang dulu, datang kepada Tuhan, masuk kamar, tutup pintu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, bagaimana saya menjawab orang ini? Bagaimana saya menyikapi keadaan ini? Hanya banget gitu ya. Pengen damprat balik tapi gregetan tapi Tuhan, Ruach HaKodes bilang sabar. Ya. Nah, saudara bisa enggak ngelerem? Apa saudara enggak terima? Enggak usah masuk kamar, rasa doa, rasa sabar. Wong memang raiso diperlakukan selayaknya. Dia harus pantas menerima balasannya. Ya, langsung saudara balas 3 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu adalah buah hasil kualitas saudara. Jadi buah saudara tergantung dari reaksi saudara.
Kalau saudara masih kedagingan, tentunya saudara akan balas daging dengan daging. Daging cincang sekalian, ya. Lalu jenis buahnya apa? Buahnya wasar, ya. Keras, asam, pahit, getir, apalagi ya, sampai getir, ya. Jenis-jenisnya, saudara pembenaran diri, bela diri, saudara bohong, saudara mungkir, saudara sombong, tinggi hati, gak terima, atau saudara, ya puji Tuhan, ya saya salah, ampuni saya ditolong. Wah, rendah hati, indah sekali. Itu yang sudah dewasa kayak gitu. Yang belum dewasa, setengah daging. Atau masih daging anak-anak. Sinis. Atau diloke malah ciut. Minder. Ya. Sakit hati, narik diri. Gak mau ngomong. Gak usah cedak-cedak. Dimintain maaf, rasa maaf-maafan. Oh, semplak. Jadi saudara sekarang bisa milih buah saudara seperti apa. Saya mengharapkan dengan saya mengajarkan kepada saudara buah, penghasilan buah ini. Minggu berikutnya, minggu lagi. Saya rindu saudara ingat kalau ke pasar, ya, ada yang ngeselin saudara, saudara ingat buah, hati-hati, buah roh. Dan ini akan setiap hari saudara dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, anak-anak muda di sekolah, temennya seperti apa. Kamu bisa jadi terang garam saat reaksimu bukan reaktif. Saat reaksimu adalah buah ruach hakodes. Nek kono anyel, kene melu anyel, ya podo itu bukan buah. Ya. Mari kita baca Matius 15 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan, saudara baca ayat berikutnya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran yang jahat dari hati. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Ya, murid-murid berpikir bahwa kok itu Yesus sama murid-muridnya kok nggak cuci tangan? Ya, mau muluk, nggak cuci tangan. Padahal orang Farisi ini pakai ritual kalau mau makan, ya, disindir. Kok gitu? Yesus bilang, jadi kayak gini, ya, memuluk, gini tangannya kotor, itu nggak najis, tidak menajiskan. Tetapi yang menajiskan itu justru yang timbul dari hati, timbul segala pikiran yang jahat. Nah, pusatnya di mana? Hati. Pusatnya di hati.
Kan saudara sering dengar orang bilang, loro hati aku. Ya, loro hatiku. Nah, hatinya padahal di dalam kok iso loro ya. Terus loro hati keluar di air mata. Ya. Terenyuh hati, keluar air mata juga. Nah, saya nggak ngerti kalau ngoncek Brambang kuwi apa ono hubungannya Mbak Ati. Ya ibu-ibu ada hubungannya dengan hati nggak? Oh enggak ya. Jadi apa hubungannya? Iya. Nah, jadi rupanya hati ini yang harus dijaga. Karena memang dari hati ini timbul segalanya. Hati ini bisa mengeluarkan macam-macam, itu sebabnya hati ini seperti dikatakan seperti tanah hati ya, tanah hati. Kita baca dulu Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, saya akan ngomong tentang hati, tetapi ini ada ayat-ayat sebelumnya yang harus kita pelajari. Orang benar, ini bicara orang benar ya. Lalu ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, mendapatkan hikmat, berjalan di dalam jalan terang. Ya, orang yang benar, yang andalan, yang genah, itu dia akan mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya, katanya. Wow. Ya. Karena ada juga dibilang bahwa kemarahan itu membongkokkan tulang. Ya. Istri yang cerewet itu seperti cuka atau air yang netes terus drip ngeselin banget gitu ya. Yang juga bisa membongkokkan tulang suami. Ya, kalau suami-suami saudara ada yang bongkok, yang suka ngilu-ngilu tulang, saudara lebih baik berubah. Supaya suamimu sembuh. Nah, ini dikatakan kalau jalan orang benar itu, itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah sekarang ayat berikutnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada senantiasa, hati harus dijaga saudara. Karena katanya apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Hati saudara adalah pancaran kehidupan saudara. Hati saudara sumber kehidupan saudara. Hati ini yang nggak kelihatan tapi saudara sering ngomong hati. Raiso aku, loro hatiku. Nah, itu hati saudara. Saudara loro hati, itu kan reaksi. Loro hati. Saudara nyakitin hati saudara sendiri. Tapi kalau saudara ngampunin, saudara jaga hati. Loh. Kayak kualik toh. Tetapi enggak kualik. Memang firman Tuhan itu seperti kualik. Nek dunia kita disakiti, kita itu nahan kemarahan, nahan kebencian, nahan pengampunan, enak rasanya. Ben tak enteni.
Ya. Tapi itu grogoti. Karena apa? Saudara tetap toh masang hati saudara sakit seperti itu. Hati saudara kegrogotan. Digrogoti saudara. Tapi saat saudara bilang, ya wis lah, ya wis beres. Saudara, saya pernah nggak tahu ngomong bahasanya apa iki. Iya pusi atau apa. Dipermainkan atau bola digobloki atau apa. Tapi bukan seluruhnya saya. Ya, kantor kami. Ya. Grogoti uang, tarik minta. Ya gak sedikit saudara. 8 juta grojok. 15 juta buat ini grojok gitu. Minta lagi. Ini buat kepentingan ini. 1,5 juta itu hampir setiap hari atau 2 hari sekali. Minta 35 juta. 35 juta. Tapi ini untuk kepentingan gini. Sampai berapa lama saya lupa. Kayaknya berapa ya? Mungkin ada setahun atau setahun lebih lah. Itu sampai saya ini yang nggak pernah ngandelin manusia, saya yang nggak pernah pinjem, sampai saya ngandelin manusia, saya pinjem, saya dosa banget sama Tuhan. Sedot lagi, diminta lagi dengan janji ini dan itu. Ini bukan saya, kami. 150 juta. Pernah nggak ya? 65 juta gitu. Aduh. Sampai ngorot banget. Sampai akhirnya itu kayaknya udah berapa M. Sampai akhirnya saya bilang kepada tim saya, gini aja. Udah kita relakan aja. Udah, nggak usah diteruskan. Relakan aja. Ya. Karena kami waktu itu butuh satu tempat yang lebih besar untuk kantor dan pelatihan kami. Jadi bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kami ya. Ini untuk tempat pelatihan, jadi tempat yang besar gitu. Sudah sulit banget ngomongnya waktu itu, tapi saya sudah make up my mind, sudah ngambil keputusan. Saya bilang gini aja, kita berhentikan ini. Ya, kita nggak usah ngarepin tempat itu. Kita juga nggak usah nagih. Anggap saja ini charity. Derma sosial. Sudah anggap saja ini uang 1,5 M, 2 M ini sosial. Haleluya. Akhirnya kami sepakat. Sudah selesai, nggak ada permintaan lagi, saya juga plong. Tapi kan saya harus nanggung ini. Ya, saya minta ampun sama Tuhan, saya sampai nangis sama Tuhan, saya salah Tuhan, saya salah. Tapi saya siap nanggung, saya siap nyicil ngembaliin, saya siap, gitu ya. Tapi saya nggak mau salahin orang itu.
Ini duit gede, gantung banget. Dan saya putuskan sedemikian rupa, gitu aja. Tek, sudah selesai. Aku nggak akan nuntut apa-apa. Wes, WPN kabeh, saya anggap itu sosial kepada kamu. Saya nggak nganggung, saya nggak nyimpen penyakit. Kalau saya anyel, saya nuntut. Saya sakit. Sudah selesai. Saya tahu prinsip hati, jaga hati ini loh saudara. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, tidak bisa let go, tidak bisa membiarkan itu berlalu, kesalahan orang saudara pegang di hati, yang sakit saudara sendiri. Dan kalau hati saudara sakit, saudara nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Karena di dalam kehidupan kita, ya, kita harus menghasilkan buah, saudara. Sampai kapan saudara mau megangin kesalahan orang? Kemarinnya saya ketemu sama murid, ya. Murid ini sakit hati banget sama pasangannya. Sakit hati bukan main. Dari wajahnya kelihatan banget. Sakit hati, udah matanya ngene. Orang senyum. Sakit hati. Senyum angel. Dongkrak gini, naikin itu sulit. Bu, apa kabar? Hai, gimana kamu? Baik, Bu. Baik, kok ngono rupane? Baik. Doakan kami, Bu. Doa sing piye? Jalukmu doa sing piye? Doakan supaya kami bahagia, Bu. Oh, oke. Pasangan saya tuh gini. Oh, oke. Terus gitu. Terus dia sudah minta maaf. Sudah. Terus ya wes, minta maaf tok, Bu. Kamu ampuni. Angel. Bikin salah terus. Oh, memang sulit, saya bilang, memang sulit. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau seterumu itu minta maaf datang, sehari 7 kali 7, angel 7 kali 7 tetap diampuni. Yes, sesulit itu. Yes, kita anak Tuhan beda sama orang dunia. Demi hati saudara sendiri, bukan demi orang itu, juga demi orang itu, tetapi yang terutama demi hati saudara sendiri. Kalau saudara masih holding grudges, ya, masih nggak terima, megangin kesalahan, hati saudara tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Saya melewati begitu banyak hal-hal seperti ini. Tapi puji Tuhan sudah kipas wes-we. Karena apa? Penting saya jaga hati. Orang mau ngelelek saya, mau fitnah saya, mau mengkhianati saya udah banyak. Ora popo, monggo. Kowe sing rugi. Aku gak rugi, karena aku ngampuni kamu. Aku berbuat baik kepadamu. Kowe mengelokke aku, ngelek-elek aku, ora apa-apa. Ning buriku, ning ngarepku, sekitarku, ora apa-apa, monggo. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saudara, nampak dari wajah saudara, nampak dari tubuh saudara. Di sini dikatakan nih loh, kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang lurus terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini yang menjadi sumber kehidupan. Hati-hati dengan mulut, ya. Hati-hati dengan langkah, hati-hati dengan mata. Jangan nyimpang kanan kiri. Jangan pergi kepada kejahatan. Nah, sekarang kira-kira apa yang menghalangi pertumbuhan buah saudara? Jawab masing-masing. Aku anyelan, nah, misal. Aku masih gak sabaran. Aku malesan. Aku suka nunda. Itu hal-hal seperti itu adalah penghambat pertumbuhan buah roh saudara. Kemarin saya menyampaikan firman kemarinnya ada pemuridan hamba-hamba Tuhan berkat ada di kepala orang benar. Berkat ada di kepala orang benar. Orang benar tahu ngambil. Tapi orang yang mulutnya serong, mulutnya dolak-dalik seperti tadi, mereka tidak bisa mengambilnya. Intinya orang yang gak jujur, gak bisa dapat berkat ini. Orang yang hidupnya gak benar, sulit untuk dapat berkat ini loh saudara. Padahal berkat ada di atas kepala orang benar. Harusnya tinggal gampang jikoe. Tapi banyak sekali orang hari-hari nangis, berkati saya Tuhan, berkati saya. Artinya dia nggak tahu bagaimana ngambil berkat di atas kepalanya. Ada seorang ingin memberkati orang lain dengan berkat yang bagus. Dia nggak punya motor, brompit, mau dikasih misalnya. Atau dia nggak punya, dia butuh mobil, mau dikasih. Tetapi lihat, ini orang males. Disili brompit aja, orang tahu dicuci, nggak pernah dicuci. Dipinjamin motor aja, oline sampai kandas, nggak pernah diganti oli. Sembarangan makainya. Orang harusnya pingin berkati, tapi waktu lihat aja, wah, enggak lah. Daripada uangku sia-sia. Harusnya berkat ada di kepala orang benar. Tinggal diambil, tinggal terima. Tetapi ya mau dikasih mobil, dilihat. Ya brompit aja dia sembarangan, gimana kasih mobil. Orang mikir mau memberi rumah, tapi kontrakan aja ting blengkrah, kotor. Ya, Tuhan nahan hati orang yang mau memberi. Kalau orang benar, orang setia, orang jujur, orang cakap, orang rajin, dilihat
langsung Tuhan memberikan. Berkat ada di kepala orang benar. Sebenarnya mudah sekali untuk memberi, untuk diberi, untuk dipercaya. Karena Tuhan itu cari orang yang bisa dipercaya dengan harta surga. Tapi anak-anak Tuhan, banyak yang menyedihkan dengan segala sifat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Tuhan ngasih harta segini, kira-kira dia akan apakan? Ya, saudara, kalau saudara bos, saudara akan lihat anak buah saudara. Ini kira-kira coro nganggo di piye? Cara dia pakai uang gimana? Cara dia melayani gimana? Cara dia menggunakan waktu gimana? Cara dia ini gimana? Bos itu kan lihat, oh ini bisa dipercaya, tapi kok dia lamban. Wah ini jano cekatan, tapi rodok licik. Wah ini jano nyenengke, tapi mudi, ora iso dicekel. Pengidele esok tempe. Aduh. Saudara kira-kira gimana? Bisa dipercaya Tuhan enggak? Dengan berkat sorga, berkat ilahi. Saudara, berkat Tuhan itu mudah sekali. Enggak perlu nangis-nangis. Firman Tuhan, Daud berkata, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai aku seumur hidupku. Kalau saudara jalan benar seperti tadi ini, gak serong kanan kiri, mulut gak dolak dalik, hati dijaga dengan segala kewaspadaan, maka berkat saudara tersedia. Berkat ada di atas kepala orang benar. Mudah sekali. Mudah sekali. Saya bersyukur. Saya melihat bagaimana berkat Tuhan melimpah. Tuhan melihat hati kita. Kalau dipercaya dengan harta surga, dia pak ne wong iki. Go dewe, foya-foya, sak geleme, egois, atau dia mulai mengeluarkan buah, mulai merhatikan orang, mulai menjadi malaikat kasih, ya. Mulai mikirin orang lain, mulai berkorban. Nah, saudara, disitulah mulai nanti saudara menghasilkan buah. Ya, saya ingatkan lagi yang waktu lalu saya tampilkan quote itu yang mengatakan bahwa saudara akan menjadi penting bagi orang lain ketika saudara memberikan keuntungan bagi orang lain, bukan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, benih firman Tuhan seperti ini saya tabur tiap kali ke tanah hati saudara. Nah, saudara, kenapa saya harus bolak-balik ngomong tentang tanah, tentang tumbuhan, tentang buah? Karena kalau saya satu kali firman, saudara pulang nggak bakal saudara nonton lagi YouTube-nya, nggak bakal saudara buka ayatnya, nggak, saudara sedikit banget yang nyatet. Kemarin waktu kami ngadain pemuridan, ada satu rekan saya jadi pembicara, saya duduk mendengarkan, terus ada seorang yang menyampaikan sesuatu. Lalu setelah itu sesi saya bicara. Bapak ini ngomong menyampaikan sesuatu, saya kutip semuanya, saya tulis
Mungkin dikirain saya WA-an. Ini nggak ada WA. Mungkin dikirain saya WA-an. Saya nulis. Saya nyatet kata-katanya, dia sampai bengong. Saya nyatet poin-poinnya, ada 6 poin. Saya catat, dia ngomong. Saya bilang, saya ini murid Pak. Saya bukan cuma guru, saya murid. Saya tulis. Saya harus ulang-ulang supaya saudara ingat. Mimbar saudara, ini mimbar saya. Tapi mimbar saudara adalah cakruk saudara. Ya. Kasir saudara. Toko saudara. Warung saudara. Tiap kali ketemu orang, saudara ngomong, itu saudara khotbah. Saudara diuji. Ketemu orang, saudara ngomong. Kira-kira omongan saudara jadi berkat? Atau omongan saudara seperti orang dunia yang tidak menghasilkan buah? Saya rindu dimanapun saudara berada, saudara jadi berkat. Saudara berbuah lebat. Ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah hidup saudara muncul keluar. Hati saudara. Nah, hati ini kenapa firman gak bisa tumbuh? Karena kalau kita bongkar di dalam Matius 13, ada berbagai elemen. Ada batunya yang gede-gede, sakit hati itu batu, sehingga firman Tuhan, benih itu ditanam gak bisa tumbuh. Ya. Lalu ada juga semak duri. Nah, semak duri ini seringkali karena saudara sakit hati, saudara gelo, saudara menyesali hubungan, menyesali kehidupan. Dan juga ada yang tanah hatinya tipis. Ada yang berlemak. Jadi, saudara punya hati ini, kalau nggak gembur, ditanemin firman apa aja, itu nggak masuk. Tanah saudara nggak tahu di rumah ada tanah yang bisa ditanemin nggak? Itu tanah yang di pinggir itu, saya kasih kaktus saja, tumbuh. Luar biasa, itu banyak sampai beranak pinak. Itu nanti nggak tahu, silahkan kalau mau potong ambil silahkan, saking oke. Nah, tapi kalau di situ ditanemin pohon alpukat, pohon kelengkeng, pohon mangga, pohon kelapa, nggak bisa saudara, tanahnya tipis. Kita kan bicara mengenai pohon yang besar, sehingga burung-burung datang, mereka bertengger, mereka berteduh. Kiranya kehidupan kita ini bisa kuat, diterpa apa saja saudara menteles, ya. Saudara tetap berdiri, saudara nggak peduli dengan badai, tapi hati-hati. Hati harus dijaga. Jangan hatinya ini keras, membatu. Saudara harus siangi, harus gemburin, harus dikerjakan, disuburkan, supaya firman Tuhan tabur muncul keluar buahnya. Walaupun sulit, saudara belajar, saudara bisa nerima. Dan itu tidak seperti membalikkan tangan, saudara. Bukan pekerjaan semalam, hati itu sampai gembur, sampai baik.
Sampai saudara sabar. Orang mau misui saudara sak kampung. Haleluya. Saya kemarinnya itu lihat ada seorang penginjil. Entah itu kan secuplik sekali ya. Penginjil ini dia mungkin ngomong sama anak muda di pesawat. Lalu anak muda ini tatoan. Dia gini sekuat tenaga. Wah, semua orang ngeliatin dan dia bilang, anak muda, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Lalu anak muda, gitu ya. Tapi Bapak ini terus, Tuhan Yesus punya rencana dalam hidupmu, Tuhan mengasihi engkau. Sampai yang lain tadinya mau pisahin, gak jadi. Lama-lama ini anak muda guguk, nangis di dadanya ini penginjil. Sambil penginjilnya ini masih gini merah sekali. Saking ini anak muda bertato dan sekuat tenaga dia sampai swing gini loh. Wah, dia ngumpulin tenaga untuk napuk itu kayak gitu. Tapi wow, saya bilang ini tanah hatinya udah kayak apa gemburnya. Udah kayak apa buah yang dihasilkan. Anak muda sebenci itu, sekuat itu napok, dia tetap mengasihi dan gak lama langsung ampuni saya, katanya. Wow. Belajar ya saudara ya. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami hamba-hamba ini butuh kemurahan kasih Tuhan. Memang kami masih terbuat dari darah dan daging. Kadang kami lihat orang yang nganyelke kami jengkel. Tapi Tuhan nuntut kami supaya kami hidup dan menghasilkan buah. Gak ada gunanya kami bolak-balik ke gereja, kami pelayanan, tapi buah kami bantet, buah kami asem, buah kami kecut, buah kami sepet, buah kami keras. Gak bisa dimakan sama sekali, gak bisa dinikmati. Ajar kami jemaatku, gerejaku ini mengingat bahwa hari-hari kami diuji untuk menghasilkan buah. Kualitas buah seperti apakah yang kami hasilkan tiap hari. Sampai Tuhan datang. Kami tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan jemput kami, mungkin bulan depan. Dan Maranatha, kami siap Tuhan, kami mau siap. Dan hamba sudah banyak persiapkan, bahkan para pahlawan iman kami yang sudah bersama dengan Tuhan sudah mempersiapkan, nyiapin jemaat ini untuk mereka sungguh-sungguh presentable before the Lord, layak bertemu dengan Tuhan. Sehingga saat Tuhan datang, kami siap dijemput. Kami gak mau ketinggalan di sini. Terima kasih Bapak, kiranya firman yang hamba sampaikan buat mereka dan buat sebanyak-banyaknya orang yang mendengarkan hari ini dan hari-hari berikutnya. Kiranya mereka boleh merenungkan dan boleh mulai menghasilkan buah. Membuang batu-batu dalam tanah hati mereka. Membuang duri-duri, lemak-lemak, dan mereka boleh melembutkan hati mereka. Hamba titipkan lagi benih firman ini kepada mereka. Dan Ruach HaKodes akan nyegel ini firman supaya mereka senantiasa ingat. Thank you Lord, we bless you. Hamba berkati jemaat yang Tuhan kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin.